lam yutilil Qur'anu fil istidlali ala wujudillahi ta'ala. Al-Quran tidak berpanjang-panjang berbicara tentang bagaimana mengambil dalil tentang keberadaan Allah. Kenapa tidak diperpanjang dalil tentang keberadaan Allah? Kalau memang Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenarnya, fitrah kita menghendaki Allah sebagai Tuhan, lalu kenapa ada manusia yang menyembah berhala? Kenapa mereka tidak sembah Allah saja? Kita akan tergagap. Maka kita berterima kasih kepada para ulama sejak masa lalu sudah mengantisipasi dengan jawaban, orang laki-laki berzina dengan perempuan, terjadi pelanggaran yang dilanggar syariat. Allah marah, dosanya besar, tetapi sebesar apapun dosa orang berzina, belum sampai pada derajat mereka dilaknat oleh Allah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom tacombe tika musola. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan Indonesia yang berbahagia dimuliakan Allah. Ketika berbicara tentang keimanan, istimewanya rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Sebagaimana lazimnya ilmu yang lain, apalagi di dalam ruang syariat, tentu pertanyaan berikutnya adalah dalilnya apa. Saat kita beriman kepada Allah, kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau merujuk kepada Al-Quran dari sisi personalitas, integritas, dan kepribadian kita, pada saat keimanan sudah benar, maka akan terbukti dengan ujian yang berat. Karena pelajaran apabila sudah benar garis keilmuan, tentu ada ujian. Bila ada orang yang sekolah ternyata tidak pernah ikut ujian, jangan-jangan saat masuk sekolah tidak ikut pendaftaran, ya, tentu ada ujian. Maka pernyataan Allah dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menduga bahwa dia akan dibiarkan berucap saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Dalam ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kalian menduga bahwa kalian akan masuk surga, padahal kepada kalian belum pernah datang ujian seperti yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Itu ketika imannya sudah benar. Nah, tapi dalil sebelum sampai pada kebenaran tersebut apa? Nah, maka ini yang kita kaji malam ini. Yang pertama adalah dalilul fitrah. Dalil fitrah, penciptaan. Fitrah itu bahasa Arab menunjukkan kepada makna semula jadi, dasar hukum asalnya. Orang Arab menyebutkan air mineral dalam suhu yang seperti ini dengan kata-kata ma'un fatir, air yang diciptakan oleh Allah dalam suhu apa adanya. Bila berubah menjadi dingin karena suhu di sekitar atau karena ulah manusia, disebut ma'un barid, air sejuk.
Bila berubah menjadi tinggi suhunya, panas, disebut ma'un sakhin, air hangat. Tapi air dalam suhunya begini disebut ma'un fatir. Dalam bahasa amiyahnya disebut moya fatir. Ya. Itu bentuk dasar. Maka terkait penciptaan, apa kata Allah? Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, kehendak Allah yang semula jadi, yang Allah ciptakan manusia dalam kondisi apa adanya. Ya, maka dalil yang pertama, al-fitratus salimatu tashhadu biwujudillahi min ghairi dalilin. Fitrah yang selamat, yang sejahtera, penciptaan dasar yang tidak diintervensi oleh doktrin, pengajaran dan lain sebagainya, mempersaksikan tentang wujudnya Allah tanpa perlu ada dalil. Lam yutilil Qur'anu fil istidlali ala wujudillahi ta'ala. Al-Quran tidak berpanjang-panjang berbicara tentang bagaimana mengambil dalil tentang keberadaan Allah. Kenapa tidak diperpanjang dalil tentang keberadaan Allah? Li'anna al-Qur'ana yuqarriru anna al-fitrata salimata. Karena Al-Quranul Karim telah menetapkan bahwa fitrah yang sehat, sejahtera, wan nufus allati lam tataqadzar bi aqdhari syirki, dan jiwa-jiwa yang tidak ternodai dengan kotoran syirik, tuqirru biwujudihi min ghairi dalilin, menetapkan tentang keberadaan Allah Ta'ala tanpa perlu ada dalil. Bahkan bukan hanya begitu saja, bal inna tauhidahu subhanahu amrun fitriyun badihiyun. Bahkan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara yang sangat fitrah, yang badihi, ada di permukaan, tidak perlu kecerdasan untuk meneliti. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang hanif. Hanif itu kadang-kadang diterjemahkan lurus, kadang-kadang diartikan dengan cenderung ke arah yang lurus. Sangat indah uraian dari Profesor Quraisy Shihab ketika menyebutkan makna hanif itu cenderung ke arah yang lurus. Kenapa? Karena manusia ketika berjalan lurus, kakinya itu tidak pernah lurus. Bentuk kaki kita itu menyimpang ke samping. Asal kita pelihara kaki tetap berjalan menyimpang, maka posisi badan akan berjalan lurus. Tapi bila kaki kita luruskan, maka badan akan berjalan menyamping. Maka Allah tidak ciptakan kaki kita itu sejajar, tetapi dia mengembang keluar. Maka beliau artikan hanif itu cenderung kepada yang lurus, tidak lurus dengan sebenarnya. Karena bila sudah lurus sebenarnya, dari sisi keimanan itu iman malaikat, tidak ada potensi untuk menyimpang. Tapi iman manusia itu hanif, ada kecenderungan untuk ke arah yang lurus. Tapi posisi dasar bila dibiarkan dia akan menyimpang. Menyimpangnya itu mengarahkan dia kepada yang lurus. Itu hanif. Maka tegakkan wajahmu untuk agama yang hanif. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Ia ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Fatara juga diartikan menciptakan. Maka dalam surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikata rusulah, yang menjadikan malaikat sebagai rasul-rasulnya. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Yazidu fi khalqihi ma yasha, Allah tambahkan pada makhluknya apapun yang Allah kehendak. Normalnya malaikat bersayap. Bahkan dalam sinetron-sinetron Indonesia itu kalau sudah ada malaikat pasti ada sayap.
Itu penciptaan Allah, malaikat bersayap. Ada kala 2, ada kala 3, ada kala 4, normal. Tapi ada malaikat yang di luar kenormalan ini, maka Allah tegaskan, yazidu fi khalqihi ma yasha, Allah tambahkan pada makhluknya apa yang Allah kehendak. Karena itulah malaikat Jibril itu paling banyak sayapnya, 600 sayap. Ketika Nabi diisrakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Muhammad telah melihat wujud Jibril yang asli di kesempatan yang lain. Kapan? Inda sidratil muntaha, ketika Muhammad sedang berada di sidratul muntaha. Apa yang terlihat? Nabi ceritakan, ra'aitu Jibrila lailata usriya bi, aku melihat Jibril di malam aku diisrakan, walahu sittu mi'ati janahin, dan Jibril itu mempunyai 600 sayap. 600. Bahkan dengan 2 sayap saja, yang ukuran sayap itu sejauh mata memandang, untuk ukuran mata normal dalam kondisi cuaca yang normal, mata kita bisa memandang sejarak 200 km. Dulu di awal-awal pandemik, ada pemberitaan dari media massa televisi, orang yang di India, New Delhi, tiba-tiba sudah bisa melihat puncak Himalaya. Padahal dulunya tertutup dengan awan, dengan polusi dan lain sebagainya. Begitu terjadi pandemik, manusia tidak beraktivitas di luar ruangan, polusi berkurang drastis. Tiba-tiba dari New Delhi, dari India, mereka bisa melihat puncak Himalaya yang jaraknya itu lebih dari 200 km. Dan itu belum terhenti, hanya terhalang saja oleh puncak Himalaya, dan boleh jadi lebih jauh, 300 km. Nah, andai kata kita sebut saja 200 km jarak mata melihat, maka sungguh setiap satu sayap malaikat itu 200 km. Sayap pesawat yang mengangkut jemaah haji, bentang sayapnya itu kanan 35 meter, kiri 35 meter. Dengan 70 meter sayap, pesawat itu mampu menempuh kecepatan 1000 km per jam. Maka jarak Banda Aceh dengan Arab Saudi, Mekah, 7.620 sekian kilometer, itu yang terakhir saya hitung kemarin, mampu ditempuh dalam masa 8 jam. 7.620 sekian, lebih kurang. Karena pesawat itu nggak terbang lurus, dia ke Sabang dulu sebentar, mengambil air, baru kemudian ke Arab. Itu pun dibatasi oleh regulasi FAA, Federasi Penerbangan Internasional. Pesawat tempur itu lebih cepat lagi, ada yang supersonik, melebihi kecepatan suara, padahal sayapnya sedikit. Bayangkan kecepatan malaikat Jibril bila sayap Jibril itu ditempelkan di pesawat kita, 200 km panjang sayapnya, hancur pesawatnya. Nah, kenapa? Karena tidak sanggup menanggung bentang sayap itu. Andai kata mampu, maka sungguh penerbangan ke Arab Saudi ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang seksama. Nah, kenapa? Karena bentang sayapnya yang sangat panjang. Baru dinyalakan mesin sudah sampai ke Arab. Nah, mungkin. Nah, makanya Jibril dijadikan utusan oleh Allah untuk membawa wahyu karena kecepatan jelajahnya. 600 pesawat. Fitrah. Allah ciptakan manusia atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, konsisten penciptaan Allah. Manusia selalu demikian bentuknya. Harimau dari dulu sampai sekarang demikian, ikan di air itu selalu demikian. Hanya manusia yang berpikir tentang teori evolusi, bahwa makhluk ini berasal dari ikan di laut, lalu mulai tumbuh tangan, tumbuh kaki, kemudian naik ke darat menjadi mamalia, menjadi binatang dan lain sebagainya. Mereka mencari pembenaran atas dalih teori evolusi ini, sehingga setiap penjelasan ilmu pengetahuan, termasuk televisi semacam National Geographic, Animal Planet, selalu berusaha meyakinkan kita bahwa sudah terjadi evolusi. Tidak, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah itu menjadi sebuah dosa, dilaknat oleh Allah, mengubah-ubah ciptaan Allah. Maka dosa mengubah ciptaan Allah
lebih berat daripada dosa melanggar ketentuan Allah. Orang laki-laki berzina dengan perempuan, terjadi pelanggaran yang dilanggar syariat. Allah marah, dosanya besar, tetapi sebesar apapun dosa orang berzina, belum sampai pada derajat mereka dilaknat oleh Allah. Tapi ada orang yang tidak berbuat zina, hanya melanggar, mengubah ciptaan Allah. Orang laki-laki berpenampilan layaknya perempuan, dan perempuan yang berpenampilan layaknya laki-laki. Tidak berzina, hanya mengubah saja bentuk penampilannya. Mereka dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka melanggar kodrat, bukan melanggar syariat. Maka dosa melanggar kodrat lebih berat daripada dosa melanggar syariat. Ini menjadi masalah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Hadhil fitratu hiya allati tufassiru adh-dhahiratu allati la hadahal bahisuna fi tarikhil adyan. Fitrah inilah yang ditafsirkan oleh fenomena yang diperhatikan oleh para pengkaji, para peneliti tentang sejarah agama-agama, yaitu semua umat allati darasu tarikhaha, yang mereka pelajari sejarahnya, ittakhadhat ma'budatin tattajihu ilaiha wa tuqaddisuha. Masing-masing umat ini menciptakan sesembahan yang mereka menghadap ke arahnya dan mensucikannya, mensakralkannya. Sepanjang sejarah umat manusia, dari zaman animisme, dinamisme, saat mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, mereka ciptakan Tuhan. Yang mereka ciptakan ini lalu disakralkan, padahal itu ciptaan mereka. Ada yang buat patung dari pohon kayu, diukir, kemudian ditempatkan di posisi yang terhormat, lalu disembah-sembah. Sepanjang sejarah manusia, ada yang menyembah benda-benda yang bergerak seperti angin, matahari, lembu, dan lain sebagainya. Itu sepanjang sejarahnya. Wa taqaddasaha, dan mereka sakralkan. Maka ada yang menggugat dengan fenomena sejarah tersebut. Lau kanat tawajjuhu ilallahi amran fitriyan lama abadan nasu fi mukhtalafil usur alihatan syattah. Kalaulah benar menghadap kepada Allah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, sungguh manusia tidak akan menyembah Tuhan yang berbeda-beda sepanjang sejarahnya. Kenapa ada penyembahan Tuhan yang lain kalau memang menyembah Allah adalah fitrah manusia? Ini digugat. Maka para ulama sejak zaman dahulu sudah mempersiapkan jawaban. Karena kita tidak mau belajar, tidak mengkaji, bahkan tidak membaca, saat pertanyaan itu diajukan, kita tergagap untuk menjawab. Kalau memang Allah Ta'ala itu Tuhan yang sebenarnya, fitrah kita menghendaki Allah sebagai Tuhan, lalu kenapa ada manusia yang menyembah berhala? Kenapa mereka tidak sembah Allah saja? Kita akan tergagap. Maka kita berterima kasih kepada para ulama sejak masa lalu sudah mengantisipasi dengan jawaban annal fitrata tad'ul mar'a ilal ittijahi ilal khaliq. Fitrah, tabiat dasar, mengajak seseorang untuk menghadap kepada pencipta. Seharusnya demikian. Lakinnal insana tuhitu bihi mu'assiratun katsiratun taj'aluhu yanharifu hinama yattajihu ilal ma'budil haq. Tetapi manusia itu diliputi oleh zat-zat lain, oleh benda-benda di sekitarnya, oleh lingkungan yang sangat banyak, menjadikan dia berpaling ketika ingin menghadap kepada Tuhan yang sebenarnya. Kalaulah bukan karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh intervensi dari pihak-pihak lain, maka manusia akan menyembah Allah saja. Fama yaghrisuhul aba'u fi nufusil abna, maka apapun yang ditanam oleh para ayah, orang tua di dalam jiwa anak-anaknya, wa ma yulqihil kuttabu wal muallimuna wal bahisuna fi afkarin nasyiati yubaddilu hadhil fitrah wa yuqadhiruha. Dan apa saja yang dituangkan oleh kutab,
Nah, di Arab itu anak-anak kecil ketika belum ngaji Al-Quran datang ke kutab untuk belajar baca tulis Al-Quran. Kalau bahasa kita dulu bed alih bah di tempat rumah guru, kutab dalam bahasa Arab. Wal muallimuna, dan para guru, apa yang dituangkan oleh kutab guru ngaji, wal muallimuna para guru, wal bahisuna dan para peneliti, fi afkarin nasyiati pada pemikiran yang sedang bertumbuh, yubaddilu hadhil fitrata wa yuqdhiruha, mengubah fitrah ini dan mengotorinya, menodainya, wa yulqi 'alaiha ghasyawatan, dan menuangkan ke atas fitrah pemikiran yang selamat itu ghasyawatan, sebuah selimut menutupi akalnya. Fala tattajihu ilal haqiqah, maka dia tidak lagi menghadap ke arah yang benar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keterangan tentang apa yang tadi kita uraikan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan, yuladu itu lahir 'alal fitrah, atas fitrah. Sayangnya karena buruknya kualitas berbahasa kita, fitrah ini diartikan suci, padahal dalam bahasa Arab tidak ada satu kamus pun yang menerjemahkan fitrah dengan arti suci. Suci itu bahasa Arabnya zakiyun, tuzakkihim. Suci itu taharah wa tutahhiruhum. Suci itu naqawah. Suci itu apa lagi? Ada banyak pilihan kata yang lain tentang suci. Nadhafah, bersih. Tidak ada dalam kamus bahasa Arab fitrah dengan arti suci. Fitrah itu tabiat dasar. Setiap anak yang lahir terlahir atas tabiat dasar. Apa tabiat dasarnya? Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kenapa berubah menyembah benda yang lain? Peran ayah dan ibunya. Fa'abawahu, ayah dan ibunya, yuhawwidanihi, menjadikan ia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan ia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan ia Majusi, Zoroaster, menyembah api. Bisa ditanya, walam yaqul yuslimanihi, tidak disebutkan ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Islam. Enggak ada hadis yang katakan bahwa ayah dan ibunya yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Karena memang dia terlahir tabiat dasarnya Islam. Karena peran ayah dan ibu, dia berubah jadi Yahudi. Peran ayah dan ibu menjadikan dia Nasrani. Peran ayah dan ibu menjadikan dia Majusi. Mengerikan sekali. Tadi saya baca berita media online, ada 4 orang anak, untung bukan di Aceh, di Pulau Jawa sana, menggugat ayahnya dengan nilai material sekitar 3 miliar rupiah. Bayangkan, anak menggugat ayahnya senilai 3 miliar. Ayah itu sampai menangis, saya berjuang, bekerja keras mendidik mereka, memberikan pendidikan, saya kurangi jatah makan, saya kurangi segala kesenangan, yang penting mereka bisa sekolah. Salah seorang dari anaknya itu perempuan, disekolahkan sampai mendapatkan gelar akademik SHMH, sarjana hukum, magister hukum, malah menjadi pengacara untuk abang-abangnya menggugat ayahnya. Bayangkan kesedihan seorang orang tua yang senjata itu makan tuan. Apa yang terjadi? Anak yang perempuan yang pengacara membela kasus abang-abangnya untuk menggugat ayah itu meninggal dunia sedang dalam proses persidangan kasusnya. Salah seorang di antara anaknya yang laki-laki sadar, tapi tetap tidak merasa menyesal menggugat ayahnya. Kenapa? Ketika pendidikan lepas kontrol, ketika orang tua hanya berharap ijazah, sertifikat, gelar akademik, tidak lagi menanamkan nilai-nilai akhlak di dalam hati anaknya, sampai hati anak menggugat ayah. Dan itu bukan kasus pertama di Indonesia. Kita cemburu karena di Arab Saudi sana, anak masukkan kasus perkara hukum ke pengadilan bukan untuk menggugat orang tua, tetapi berebut hak untuk mengasuh orang tua. Di Arab 2 orang anak
sampai ke pengadilan karena berebut hak siapa yang harus mengurus ibunya. Kita di Indonesia menggugat ayah dan ibu untuk nilai-nilai materi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Entah dosa apa yang telah dilakukan, maka ayah dan ibunya yang mengubah tabiat menjadi buruk. Maka tanggung jawab orang tua tersebut menjadikan sebahagian kita bersyukur setelah sekian lama berkeluarga Allah tidak berikan keturunan. Artinya dia tidak punya ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kalian, anak-anak kalian fitnah adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah Ta'ala itu di sisinya terdapat pahala yang agung, pahala yang hebat sekali. Selama kita berhasil mengelola harta untuk hal-hal yang baik, mendidik anak untuk perkara-perkara yang baik. Maka penyesalan orang tua di akhir hayat bukan karena anaknya tidak selesai kuliah. Penyesalan orang tua di akhir hayat minimal karena anaknya tidak ikut dalam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya tidak menjadi imam sholat jenazah. Penyesalan orang tua lebih tinggi lagi karena anaknya bahkan tidak sholat sama sekali. Penyesalan orang tua yang lebih parah lagi, sudah tidak sholat, harta warisan yang ditinggalkan dipakai untuk berbuat maksiat dan mendanai kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya Umar bin Abdul Aziz tidak mewariskan harta saat meninggal dunia. 11 orang anak beliau, laki-laki semuanya, dalam keadaan miskin. Ketika adik ipar beliau Walid bin Abdul Malik bin Marwan menggugat perkara ini, Walid ini katakan, "Bang, karena istri Umar bin Abdul Aziz adalah kakaknya Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Bang, saya perhatikan 11 orang anakmu miskin-miskin semuanya. Bila engkau tidak sanggup berikan kekayaan, wasiatkan kepadaku agar nanti saat aku berkuasa aku berikan kekayaan kepada mereka." Apa yang terjadi? Raja yang sedang sakit ini mendadak kuat, beliau duduk. Beliau katakan, "Dek, kalau kekhawatiranmu terhadap anakku hanya tentang harta saja, saya tidak perlukan bantuanmu untuk menjadikan mereka kaya. Karena selemah-lemahnya saya yang sedang sakit, tetap seorang raja yang sedang berkuasa. Saya bisa arahkan bendahara negara, kepala Baitul Mal, untuk menitipkan harta, menggelontorkan kekayaan kepada mereka. Tapi tidak saya lakukan. Dan untuk apa saya minta bantuanmu? Kenapa tidak saya lakukan? Karena saya yakin bahwa setelah saya meninggal dunia, anak saya itu tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama taat, dan yang kedua maksiat. Bila anak saya taat, kata beliau, cukuplah Allah saja yang menjamin rizki mereka. Maka beliau bacakan ayat dari surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi atas setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari sumber yang tidak terduga. Beliau berhenti di situ. Adik ipar beliau calon raja ini penasaran, lalu bertanya, "Oke bang, kalau mereka bertakwa, bagaimana bila mereka bermaksiat?" Maka jawaban beliau ini yang penting untuk kita jaga sekarang ini. Apa kata beliau? "Kalau anak saya berbuat maksiat, maka saya berlepas diri kepada Allah agar tidak menjadi donatur atas kemaksiatan mereka. Jangan sampai mereka berbuat maksiat, sumber dananya dari warisan saya." Pertanyaannya, berapa banyak orang tua yang berpikir dengan pola yang sama? Dan kita khawatir melihat keadaan sekarang ini, jangankan untuk kemaksiatan, untuk hal-hal yang sederhana pun luput dari perhatian. Betapa sering pengajian kita, salat berjamaah kita terganggu oleh orang yang berlalu lintas di jalan raya dengan knalpot yang bolong. Pertanyaannya,
Setuli itukah ayah dan ibunya di rumah sehingga saat anaknya pulang dengan kendaraan begitu tidak merasa terganggu? Atau anak ini yang sengaja matikan kendaraan jauh sebelum sampai ke rumah sehingga orang tuanya tidak tahu? Padahal ketika anak ini mengganggu aktivitas pengajian orang lain, salat orang lain, ketenangan orang lain, berikut orang tuanya akan dicaci. Anak bui. Anak bui itu menunjukkan bahwa orang tuanya bui. Cuma tidak dicaci orang tuanya, hanya anak itu, anak bui. Nauzubillah. Bukan hanya terkait dengan persoalan suara knalpot, karena segala gangguan itu menciptakan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itu akan mendatangkan doa-doa yang tidak baik. Jadi beberapa hari terakhir ini saya pun mulai memperhatikan ketika azan zuhur sekarang ini berkumandang sekitar jam 12.50 ataupun jam 12.45. Jam berapa zuhur sekarang? 12.55. Ada masjid-masjid yang sudah mulai menghidupkan pengajian Al-Quran itu dari jam 12 lewat 15. 45 menit pengajian Al-Quran, padahal azan zuhur jam 12.55. Kita berdalih pengajian. Banyak orang yang terganggu aktivitasnya tapi tidak berani menegur. Kenapa? Karena saat ditegur jawabannya itu berat sekali. Kenapa cepat sekali hidupkan pengajian? Iran cik lagi jin hai dengar but. Ini menjadi masalahnya. Cik lagi jin hai dengar but. Padahal orang sedang mengaji, sedang belajar, sedang istirahat. Azan zuhur pada waktu itu berkumandang sekitar jam 12.45 menit. Saya mulai berceramah jam 12, tapi baru 10 menit saya ceramah sudah pengajian Al-Quran dengan suara yang tidak bisa lagi kita berceramah. Bayangkan apa manfaatnya pengajian Al-Quran sekeras itu dan selama itu. Kita berdalih, tapi ini Al-Quran. Ketentuan umum menyatakan kullu ma tajawaza min haddih inqalaba ila dhiddih. Segala sesuatu yang melampaui batasnya akan berubah menjadi sebaliknya. Obat dikonsumsi jadi obat bila sesuai dengan dosisnya. Tapi ketika dosisnya sudah lewat, itu jadi racun, jadi penyakit. Makan, bagus makanan itu sebatas kebutuhan tubuh, tapi bila terlalu banyak makanan itu jadi penyakit. Baca Al-Quran bagus, tilawah, tapi bila suaranya terlalu keras mengganggu, itu menjadi dosa. Maka kita lupa tentang hal-hal ini hanya dengan alasan bahwa ini perbuatan baik, ini pekerjaan yang baik. Maka saya menggugat, jangankan di acara walimatul urus dengan suara musik yang hingar-bingar, bahkan di kenduri peringatan maulid ketika ada yang berzikir dalam tanda kutip juga hingar-bingar, saya menggugat. Kita datang ke kenduri itu bukan untuk dengar zikir yang hingar-bingar itu. Kita ingin bersilaturahmi sambil mendengarkan zikir yang enak diterima oleh telinga. Maka terakhir saya datang ke kenduri maulid di sebuah pesantren. Karena tidak tahan lagi luapan emosi itu, saya duduk dengan mertua dari pimpinan pesantren ini. Begitu zikir itu berhenti sebentar untuk ganti topik, saya bilang ke beliau, Abi, kalaulah begini acara maulid enak kita dengar, Anda bicara saya dengar. Tapi karena musik tadi, saya hanya harus pakai bahasa isyarat, nggak bisa terdengar. Padahal kesempatan itu kesempatan silaturahmi. Kenapa tidak berzikir dengan suara yang enak didengar? Ini yang ditegur oleh Nabi, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai sahabatku, sayangi diri kalian, karena Allah yang kalian seru bukanlah sesuatu yang jauh dan tuli, tetapi maha mendengar lagi maha dekat. Maka ada jihar. Tapi kalau sudah teriak-teriak pakai mic, itu bukan lagi jihar dan bukan lagi besar suara, itu sudah zalim namanya. Tapi karena kita tidak paham tentang fungsi mikrofon, bahkan pengumuman kematian di kampung itu pun masih teriak-teriak, innalillah, mau pakai mic pulang ke klik kan? Kliknya benar kalau tidak ada mikrofon. Ini sudah pakai mikrofon amplifier masih juga teriak innalillahi wa inna, mau kepul rakyat itu. Kan sama saja suaranya. Justru makin berteriak makin tidak terdengar. Ini karena ketidakpahaman kita tentang pola komunikasi. Makanya dalam Islam semuanya diatur, harus sesuai dengan fitrah. Maka ini persoalan kita.
ada hal-hal yang menyebabkan orang membenci kebenaran bukan karena itu sebuah kebenaran, tetapi cara kita menyampaikan kebenaran. Maka kita bersalah kalau ada orang gara-gara setiap kali pengajian Al-Quran mengganggu aktivitasnya sampai dia membenci pengajian Al-Quran. Jangan salahkan orang tersebut, salahkan orang yang menghidupkan pengajian yang menyebabkan orang benci. Maka dakwah itu harus mengajak, menyebabkan orang suka, bukan menyebabkan orang benci. Itu patut menjadi perhatian kita. Maka sepatutnya pengajian Al-Quran itu ya 5 menit atau maksimal 10 menit sebelum berkumandang azan. Kalau mau mengaji ya ngaji saja. Menghidupkan mic itu mengganggu orang-orang yang sedang bertransaksi. Karena perintah untuk datang ke sholat itu bukan dengan mengaji, tetapi dengan kumandang azan. Jadi kalau kita sampaikan ke kawan-kawan kita di sebelah, sungguh itu akan diponis bid'ah lagi. Oke, ini kondisinya. Kenapa tidak disebut au yuslimanihi, mengislamkannya? Li'annal islama muwafiqun lil fitrah, karena Islam itu sejalan dengan fitrah. Tidak perlu diislamkan anak yang baru lahir karena Islam. Tetapi anak baru lahir akan berubah menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi karena intervensi dari orang tua. Makanya orang tua setiap kali berinteraksi dengan anak, memberikan sesuatu kepada anak, harus bertanggung jawab atas pemberiannya. Mohon maaf saja, memberikan alat komunikasi, HP kepada anak, kita diminta tanggung jawab terhadap perkembangan psikologi mereka karena HP tersebut. Kita berikan sepeda motor, kita akan dimintakan tanggung jawab untuk apa dipakai. Datang ke masjid untuk salatkah? Datang ke masjid untuk pengajiankah? Ataukah untuk bonceng-bonceng cewek pacaran? Nauzubillah. Maka sampaikan kepada anak, kalau mau berbuat maksiat, maksiatlah dengan harta sendiri, jangan pakai harta orang tua. Nah, pertanyaannya, kalau begitu anak kecil nggak perlu diajarkan menjadi muslim, kita lepaskan saja anak-anak sesama anak-anak agar menjadi muslim? Maka muncul pertanyaan tersebut. Idza tarakna tifla min ghairi an tu'assira fi fitratihi, hal yakhruju muwahhidan 'arifan bi rabbih? Bila kita biarkan anak-anak tanpa ada intervensi pada fitrahnya, apakah dia akan menjadi seorang yang bertauhid, mengenal Tuhannya? Biarkan saja anak-anak sesama anak-anak, jangan ada orang tua yang terlibat. Apakah mereka akan menjadi muwahhidin, orang yang bertauhid, yang mengenal Tuhannya? Fanaqulu, maka kita jawab, idza taraka syayatinul insil bashari wa lam yudannisu fitrahum fa inna syayatinal jinsi la yatrukuhum. Kalaulah setan-setan berbentuk manusia yang berkulit ini lam yudannisu fitratahum, tidak mengotori fitrah mereka, fa inna syayatinal jinni la yatrukuhum, maka ada syaitan satu lagi dari golongan jin yang tidak mau tinggal diam. Kalau bukan ayahnya yang ikut terlibat, bukan ibunya terlibat, kita biarkan saja anak-anak dengan anak-anak, maka ada syaitan kedua, syaitan yang asli, jin. Maka syaitan ini telah berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran surat Sad ayat 82-83. Apa janjinya? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, fa bi'izzatika, dengan keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, benar-benar aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Iblis ini bersumpah atas nama Allah, fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan anak keturunan Adam seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang telah engkau ikhlaskan. Maka ketika Nabi Yusuf alaihi salam di masa kecilnya selamat dari ajakan berbuat zina, apa pernyataan Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk salah seorang di antara hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang tidak lagi mampu untuk digoda oleh setan. Tapi godaan setan itu berpengaruh. Beliau hampir saja terjadi perbuatan zina tersebut, laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah bukan karena Yusuf dikala itu melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, sungguh perbuatan zina itu terjadi. Tapi Allah selamatkan.
innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk dari hamba kami yang sudah diikhlaskan. Ini Nabi, apalagi kita yang biasa-biasa ini, habis ini. Wa a'tiya syaitanul qudrata ala ayyasila ila qalbil insan, dan diberikan kepada syaitan itu sebuah kemampuan untuk sampai ke hati manusia. Kama fil hadisis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna syaitana yajri minal insani majrad dam wa inni khashitu ay yuqdhafa fi qulubikuma syarran au qala syai'an. Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Setan itu bukan di luar tubuh kita, ada di dalam tubuh kita. Sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Dan sesungguhnya aku khawatir bahwa setan itu akan membuang, akan melemparkan ke dalam hati kalian berdua syarran, keburukan, au qala syai'an, karena ada keraguan dari perawi hadis disebut syai'an atau sesuatu. Setan punya akses ke hati kita. Wal Qur'anu wasafa syaitan al-matluba al-isti'adzata minhu, dan Al-Quran menggambarkan setan yang kita diminta untuk berlindung dari godaannya itu, apa kata Allah? Yuwaswisu fi sudurin nas, yang menimbulkan wiswas, keraguan-raguan. Di mana? Fi sudurin nas, di dalam hati. Tidak lagi berbisik di telinga, bak hati langsung menghunjam ke markas komando pusat. Wa qad sahha aidan anna likulli insanin qarinan minal jinni ya'muruhu bisyarr. Dan telah sahih pula hadis yang menyatakan bahwa tiap-tiap manusia mempunyai seorang qarin, yaitu jin pendamping yang menyuruh dia untuk berbuat buruk dan menganjurkannya. Maka dalam Al-Qur'an Allah abadikan surat Qaf ayat 27. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkatalah qarinnya, jin yang mendampingi manusia itu, wahai Tuhan kami, aku tidak menyebabkan, bukanlah aku yang menyebabkan dia menjadi tagha, melampaui batas, tetapi ada kesesatan di dalam hatinya, dia sendiri yang menjauh dari kebenaran. Setan yang menggoda kita ini pun berlepas diri nanti di akhirat. Maka tidak ada seorang manusia pun yang terlepas dari godaan iblis, setan dan tentera-tenteranya, illa bil iltija ilallah, kecuali dengan kembali kepada Allah. Maka diajarkanlah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Karena syaitan itu bukan hanya syaitan jin, tetapi juga ada syaitan manusia. Likulli nabiyyin ja'alna aduwan syayatinal insi wal jinni. Untuk nabi-nabi itu kami jadikan musuh mereka. Siapa musuh nabi? Syaitan. Dari golongan apa saja? Syayatinal insi wal jinni, syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli, yang sebahagian mereka memberikan inspirasi kepada pihak lain, zukhrufal qawli, ucapan-ucapan yang berukir. Maka hiasan dinding-dinding masjid itu zakharif namanya, zakhrafah, bingkai-bingkai, kata-kata yang berbingkai indah. Maka kita selalu diingatkan jangan terlena dengan kata yang manis. Kata yang manis itu cenderung datang dari jin. Maka percayalah kepada yang berbicara pahit. Yang pahit itu sering menjadi obat. Tapi tetap saja kita senang kepada yang manis-manis. Manis perlu, terlalu manis berbahaya. Maka kita diajarkan untuk memuji. Tapi terlalu memuji namanya menjilat. Dan sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ayyad bin Hammar bahwa Nabi SAW khutbah suatu hari. Maka di antara nasihat beliau dalam khutbah itu, apa kata Nabi? Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah, sesungguhnya Tuhanku telah memerintahkan kepadaku untuk memberitahukan kalian perkara yang kalian tidak tahu.
Hari ini aku baru saja diajarkan, kullu malin nahaltuhu ibadi halalun. Setiap harta yang aku berikan kepada hambaku statusnya halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a, dan aku menjadikan hamba-hambaku itu cenderung kepada arah kebenaran seluruhnya. Wa innahum atathumus syayatin, dan mereka didatangi oleh setan-setan. Fajtalathum an dinihim, lalu mereka digelincirkan dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, lalu setan itu jadikan haram rizki yang telah aku halalkan. Wa amarathum ay yusyriku bi ma lam unzilu bihi sultanah, dan setan itu perintahkan mereka untuk mempersekutukan aku sesuatu yang tidak aku berikan kekuasaan kepadanya. Ini kata Allah, maka setiap rizki manusia itu halal sampai datang setan menjadikannya haram. Padahal prosesnya sederhana. Mohon maaf saja, kita ikut seleksi tes jadi pegawai. Andai kata kita sabar atas kehendak Allah, lewat jadi pegawai, prosesnya halal, rizkinya halal, selesai. Tapi dibisikkan oleh setan, kalau kamu tidak bayar sogok ke bapak fulan nanti nggak lewat. Kita bayar sogok, prosesnya menjadi haram. Ada yang lewat, ada yang tidak. Menunjukkan bahwa sogok itu tidak berpengaruh pada lewat dan tidak lewat. Andai kata orang lewat tes karena sogok, maka sungguh setiap yang bayar sogok lewat. Tapi ternyata yang sogok pun ada yang lewat, ada yang tidak. Lalu kenapa tidak memilih tidak sogok saja untuk tetap lewat dan tidak lewat? Ini persoalan yang sederhana dalam kehidupan kita. Padahal orang yang menerima sogok belum tentu bekerja. Saya bisa saja mencari nafkah dengan cara sogok menyogok. Saya umumkan di Kota Madia Cot Keeng, siapa yang ikut tes jadi PNS, temui saya. Nanti saya bilang, berikan uang, nggak perlu banyak-banyak, 10 juta saja. Saya jamin lewat. Bayangkan berapa banyak warga wilayah Kota Madia Cot Keeng ikut tes PNS, masing-masing berikan saya 10 juta. Ada 100 orang, maka saya dapatkan sekitar 1 miliar. Tentu mereka minta jaminan. Kalau tidak lewat, apa jaminannya Pak Ustadz? Saya kembalikan uangnya. Itu saja jaminan. Maka saya tidak perlu bekerja, hanya menunggu hari pengumuman kelulusan. Yang lulus saya tahan uangnya, yang tidak lulus saya kembalikan. Tentu ada 10% yang lulus. Alhamdulillah dapat 100 juta. Memang hayu dah tengkunya, gebantu lewat. Yang terlihat 10% yang lewat. 90 orang gak lewat, gak terlihat lagi. Nah, ke depan kita bayar lagi lewat usaha itu, mudah-mudahan lewat loh. Cukup buka pendaftaran begitu saja, dan saya bisa jual pengaruh itu. Mereka yakin, tinggal pajang foto di Facebook dengan gubernur, dengan Pak Sekda, kayak yakin kaja deh. Ya. Kalau kita mau cari nafkah dengan cara tersebut, ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita selalu ditanam kebodohan di dalam otak bahwa dengan bayar sogok bisa lewat? Padahal semuanya itu adalah kehendak dari Allah. Allah jadikan rizki kita halal, datang setan ubah menjadi haram hanya karena jalan ketidaksabaran kita. Allah perintahkan kita menyembah kepadanya, tiba-tiba kita sembah manusia. Maka bahkan orang komunis, ateis yang tidak percaya kepada Allah tidak lepas dari keinginan untuk punya Tuhan. Ada Joseph Stalin di Uni Soviet, Joseph Stalin. Ada Lenin, ada Mao Zedong di Cina. Mereka itu mengajak masyarakat untuk tidak menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka jadi Tuhannya. Maka setiap kali orang komunis Rusia lewat di depan patung Stalin, Lenin di Italia, Stalin di Rusia, hormat kepada patung, menunduk, menyembah patung, karena patung itu mengajak mereka untuk tidak menyembah Allah Ta'ala. Setiap kali ada manusia yang mengajak untuk tidak percaya Tuhan, mereka sedang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Setiap kali ada manusia mengajak untuk tidak percaya Nabi, mereka sedang melantik dirinya untuk menjadi Nabi. Maka ketika Charles Darwin menulis buku The Origin of Species, bukunya itu sangat berharga dalam pandangan Joseph Stalin, karena itu mendukung teori komunisme. Maka dia diundang ke Rusia dan dilantik menjadi Nabi. Dia menolak manusia untuk percaya Nabi, tapi dia senang ketika dia menjadi Nabi.
Setiap ada orang menolak Tuhan, dia sedang menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Setiap orang yang menolak Nabi, dia sedang mengikrarkan dirinya sebagai Nabi. Demikian pula setiap orang yang sedang menentang mazhab, dia sedang membuat mazhab tersendiri. Itu sudah teorinya. Maka kalau ada ustaz manapun baik patih mazhab Syafi'i, patih maya, pecit patih lun mentang, berarti dia sedang membuat mazhab baru. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu kunci peradaban dan itu kunci ilmu pengetahuan. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Nauzubillah summa nauzubillah. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuneng-kuneng orang mise, hantom ta combe di kamu salah. Putih di janggut, kuneng orang mise, hantom ta combe di kamu salah. Lale, lale, lale. Tanyo bener, amai tanyo bener.